warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, menyambung pembahasan kita di minggu lalu terkait dengan nifas juga sudah dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan untuk kelanjutannya karena memang tema nifas, tema haid, kemudian istihadhah untuk wanita ini panjang dan untuk orang awam juga susah untuk membedakannya juga, untuk mengira-ngiranya, menghitungnya. Kalau kemarin sudah dijelaskan bahwa paling lama untuk nifas ini ternyata ada 2 bulan ya, tetapi memang umumnya adalah 40 hari. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan lagi, Ustazah, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin khairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang senantiasa dirahmati Allah, semua segenap pendengar setia Radio Pas FM, semoga semuanya dalam keadaan sehat wa'afiyah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Ruang Muslimah Pas FM akan membahas tema tentang nifas. Jadi para pendengar Pas FM yang setia, yang selalu dalam rahmat Allah. Jadi wanita itu fitrahnya itu memang ada 3 fitrah wanita, yaitu dia itu fitrahnya ya mengeluarkan darah haid, ada nifas juga. Lalu yang ketiga ini adalah darah yang bukan haid juga bukan nifas, yaitu istihadhah. Jadi sudah lumrah wanita itu pasti mengalami ketiga darah ini dari sebelum dia melahirkan, yaitu darah haid dimulai sejak dia usia minimalnya keluar darah haid itu adalah 9 tahun, di mana 9 tahun ini adalah hitungan tahun hijriyah, umurnya hijriyah. Jadi kalau dimasehikan 9 tahunnya hijriyah itu kurang dari 9 tahun masehi, 8 tahun sekian bulan. Jadi mendekati tapi kurang dari 9 tahun persisnya, nanti ada. Kemudian ini yang di sini kita membahas tentang nifas. Nifas itu kemarin sudah dibahas Jumat yang lalu. Jadi di sini kami mungkin hanya melengkapi semawon. Kami ambilkan dari buku saku kecil tapi yang sangat sederhana sekali, yaitu dari Daily Haid yang dikarang oleh seorang alimah, yaitu pengasuh pondok pesantren dari Grobogan, yaitu catatan Daily Haid. Perhatikan darahmu, perhatikan ibadahmu. Secara bahasa nifas itu melahirkan. Jadi belum bisa disebut darah nifas kalau dia itu belum melahirkan. Nah, adapun secara syariat, nifas itu adalah darah yang keluar melalui farji seorang perempuan setelah melahirkan. Setelah melahirkan di sini itu baik yang dilahirkan itu sudah berupa bayi maupun yang dilahirkan itu masih berupa calon bayi, gumpalan darah atau bisa juga sudah gumpalan daging yang keguguran karena mungkin kehamilannya beresiko atau karena alasan lainnya. Maka setelah bakal calon bayi ini ataupun bayi ini sudah lahir, sudah keluar, maka darah setelahnya itu bisa disebut dengan darah nifas. Kalau bayinya belum keluar, misalnya kami perempuan, saya perempuan, saya sudah pernah mengalami pas bahasa Jawanya itu ngelarani, itu ada flag-flag gitu ya Mbak Amel ya. Darah seperti ini, flag-flag darah sebelum bayi keluar, itu yang berupa flag darah maupun yang bancar saat kita itu sebelum bayinya lahir
belum prosesi kelahiran, itu belum bisa disebut darah nifas. Meskipun ngelarani itu ya, pokoknya sakit sebelum prosesi kelahiran itu kontraksi. Ya. Oh ya, kontraksi. Itu mau 2 hari 2 malam pun, pokoknya lebih dari sehari semalam pun, itu kalau keluar darah, flek-flek maupun lancar darahnya, itu kalau menurut Syafi'iyah itu bisa saja disebut darah haid malah, karena kan masa minimal haid itu kan sehari semalam. Jadi kalau kontraksinya selama kontraksi 2 hari 3 hari, jadi perempuan itu kan berbeda-beda. Ada yang melalui proses kontraksinya itu cepat, ada yang kontraksinya itu lama, apalagi yang baru cari jalan lahir, yang baru prosesi lahiran pertama misalnya, itu agak lambat biasanya. Itu mau 2 hari maupun sehari semalam, 3 hari 3 malam. Kalau selama hari-hari itu dia itu keluar darah, berarti ya kalau Syafi'iyah sudah mencapai batas minimal keluar darah haid, ya berarti itu malah darah haid. Kalau tidak, kontraksinya atau keluar darahnya sebelum lahiran itu tidak ada sehari semalam, berarti darah yang keluar itu adalah darah bukan haid, berarti istihadhah. Nah, darah yang keluar setelah bayi ini belum melebihi 15 hari pasca melahirkan bila darah tidak langsung keluar. Jadi ada kasus perempuan setelah lahir bayinya keluar, sampai plasentanya keluar, sampai rahimnya sudah bersih, habis dibersihkan oleh bidan atau tim medis, itu kok tidak langsung keluar. Tidak ada darah keluar. Nah, itu bisa disebut darah haid apabila itu keluarnya tidak melebihi 15 hari 15 malam pasca bayinya itu tadi keluar atau calon bayi keluar. Darah yang keluar setelah melahirkan ini bisa dihukumi nifas setelah bayinya keluar, calon bayi keluar, walaupun plasenta atau ari-arinya bayinya belum dikeluarkan. Itu kalau bayinya sudah keluar atau calon bayi sudah keluar, itu sudah bisa disebut darah haid. Lebih lengkapnya lagi, ini ada 4 syarat nifas. Darah kita yang keluar setelah prosesi kelahiran ini bisa disebut nifas. Itu kalau 4 syarat ini sudah dipenuhi. Yang pertama, syaratnya adalah keluar setelah kosongnya rahim dari gumpalan darah atau gumpalan daging calon bayi. Kalau memang ini kelahirannya ini harus digugurkan misalnya. Yang kedua, keluar sebelum masa 15 hari 15 malam dari kosongnya rahim dari tadi ya, calon bayi ataupun bayi. Syarat yang ketiga, jika darah nifas ini terputus-putus, maka darah pertama dan kedua tidak dipisah atau tidak disela-selai masa suci atau bersih darahnya dari 15 hari 15 malam atau bahkan lebih. Jadi kalau kadang ada ya nifas yang terputus-putus, bukan hanya haid, tapi nifas juga kadang ada kasus wanita terputus-putus. Maka antara keluar darah pertama dan keluar darah yang kedua itu tidak dipisahkan atau tidak disela-selai dengan masa suci 15 hari 15 malam atau bahkan lebih. Kalau darah pertama keluar misalnya berapa? 20 hari. Kemudian suci 10 hari, bersih 10 hari. Kemudian keluar lagi 12 hari. Maka ini harus dijumlah. Sucinya tadi harus benar-benar dihitung. Tadi sucinya 10 hari, berarti 10 hari ini belum melebihi 15 hari 15 malam. Maka darah yang kedua ini 12 hari keluar darah yang kedua ini masih bisa disebut darah nifas. Nah, disusul lagi dengan syarat yang keempat. Apabila tadi kasusnya terputus-putus, darah yang keluar tadi jika terputus-putus itu masih dalam lingkup 60 hari setelah melahirkan. Jadi kasus pertama tadi keluar darah 20 hari, kemudian bersih 10 hari, kemudian darah keluar lagi 12 hari. Jadi dihitung, dikalkulasikan 20 hari tambah 10 hari tambah 12. Ada berapa, Mbak?
42 ya. 42 ini masih dalam lingkup 60 hari. Jadi kedua darah yang keluar ini masih sama-sama dihukumi dengan darah nifas. Adapun masa nifas kemarin sudah dijelaskan. Masa nifas itu setidaknya wanita nifas itu keluar 1 tetes lahdhatun sak kecerotan. Kalau dulu kiai-kiai salafus saleh ngemaknani lahdhatun sak kecerotan itu bahasa Indonesianya mudahnya itu ya setetes itu. Apakah ada kasus seperti itu? Ada, yaitu Sayyidatina Fatimah. Jadi beliau tidak pernah haid, tapi kuasa Allah tidak pernah haid, tapi beliau mengandung dan melahirkan. Kalau sekarang kan seperti mustahil ya. Sekarang mustahil secara medis kalau wanita itu tidak pernah haid kok dia bisa hamil. Tapi kalau zaman dulu ya kuasa Allah. Kemudian umumnya waghalibuhu, yang kita ketahui umumnya nifas ini ada 40 hari. Maksimalnya ini sampai 60 hari 60 malam. Jadi siklus ini baik 40 hari, 60 hari ataupun masa suci 15 hari itu pasti sudah otomatis 24 jamnya. Jadi 15 hari 15 malam, 40 hari 40 malam, 60 hari 60 malam, 24 kali 60. Jadi tidak bisa kalau hanya dihitung paginya saja, siangnya saja, tidak bisa. Mulainya nifas, secara hukum ini dihitung nifas itu sejak keluar darah. Sebagai perinciannya itu seorang perempuan melahirkan tanggal 1 September pukul 9 pagi. Namun dia ini tidak langsung mengeluarkan darah. Darahnya ini baru keluar 5 hari setelahnya, misalnya 5 September pukulnya persis jam 9 persis pagi. Berarti 5 hari setelah dia melahirkan, 5 hari persis. Maka dihukumi mengeluarkan darah nifas ini ya sejak tanggal 5 September. Meskipun tadi darah nifas itu keluarnya itu disebut nifas setelah bayi keluar, setelah calon bayi keluar. Tapi kalau darahnya tidak langsung keluar, ya dia belum bisa dihukumi nifas. Darah nifasnya keluar itu ya kalau sudah ada darahnya, atau meskipun itu darahnya itu di celana dalam misalnya itu hanya flek-flek saja itu. Maka dihukumi mengeluarkan ya tanggal 5 September pukul 9 pagi tadi. Adapun tanggal 1 tadi pasca melahirkan tadi sudah bersih. Pasca melahirkan tadi jam 1 lahiran, kemudian dibersihkan, bayinya keluar, rahimnya sudah kosong dari bayi atau bakal calon bayi. Kok belum keluar ya dia hukumnya ya suci. Kalau suci tidak mengeluarkan darah apa-apa, wanita itu ya hukumnya ya berarti suci. Dia ketaklif, ketanggungan dengan adat-adat wanita yang suci. Ketika datang waktu sholat ya dia harus mengerjakan sholat tepat waktu. Ketika bulan Ramadan dia ya berarti wajib puasa. Lalu bagaimana nanti kalau misalnya keluar darah? Ya berarti ya sudah tidak. Kalau bulan Ramadan itu pernah ada kasus, saya mengajar, mungkin masih anak-anak remaja ya. Jangan sampai ini terjadi kembali. Jadi ada anak-anak remaja yang sedang saya ajar di bulan Ramadan. Ketika dia datang haid itu saya tanya, ketika mau jamaah zuhur itu ditanya saya sama guru-guru lainnya, kok nggak ikut jamaah? Katanya haid. Tapi ternyata pas setelah jamaah itu ditanya puasa apa tidak, puasa. Loh, kok puasa? Katanya tadi haid. Kan saya kuat, Bu. Bukan begitu ya. Ini jadi ini hukum syariat. Jadi wanita kalau memang dia itu mengeluarkan darah yang dinamakan darah haid maupun nifas ketika Ramadan, ya memang apa-apa yang dilarang itu ya harus ditinggalkan. Kuat ataupun tidak kuat itu ya memang harus otomatis harus ditinggalkan. Oke. Lanjut. Secara hitungan 60 harinya dimulai setelah kosongnya rahim dari janin. Nah, ini penjelasannya.
Jika seorang perempuan melahirkan tanggal 1 September tadi pukul 9 pagi, maka 60 harinya itu terjadi pada tanggal 31 Oktober pukul 9. 60 harinya itu ya, meskipun dia itu tidak langsung keluar darah, tapi hitungan 60 hari 60 malamnya itu tetap dihitung dari mulai awal dia setelah melahirkan sampai tadi kalau 1 September itu kan full 30 hari. Adapun Oktober itu kan sampai 31 hari. Jadi 60 hari 60 malamnya itu ya mulai tanggal sudah 31 itu sudah memasuki hari ke-61. Pas itu. Kemudian nifas yang terputus-putus tadi. Jika masa sucinya mencapai 15 hari 15 malam tadi ya, misal ada kasus keluar darah nifas pertama tadi 20 hari, kok kemudian di hari 21 bersih. Itu terjadi sampai 10 hari bersih sama sekali, tidak mengeluarkan darah, tidak mengeluarkan bercak darah, apa itu flek-flek darah, kekuningan, kecoklatan, keruh itu sudah tidak sama sekali keluar, sudah benar-benar bersih, celana dalamnya bersih, pembalutnya bersih. Sampai 10 hari kemudian keluar lagi 12 hari. 10 hari suci tadi kan belum mencapai 15 hari 15 malam kalau dihitung. Kemudian dikalkulasikan 20 hari keluar darah ditambah 10 hari ditambah lagi 12 hari kedua keluar darah yang kedua. Itu kan baru 42, masih dalam lingkup 60 hari, maka sama-sama darah nifas. Nah, ini kasusnya apabila terputus-putus di sela-selai suci 15 hari 15 malam. Contoh, keluar darah pertama 30 hari. Kemudian bersih, benar-benar bersih 20 hari. 30 tambah 20 itu adalah masih 50. Kemudian kok keluar lagi itu 6 hari. Nah, ini kasusnya kan memang masih dalam lingkup 60 hari, belum sampai 60 hari. Tapi kasusnya ini bersihnya sampai 20 hari. 20 hari ini kan sudah keluar dari 15 hari 15 malam. Mengapa? Karena 15 hari 15 malam ini sudah mencapai minimal batas pemisah antara dua haid. Itu adalah 15 hari 15 malam. Kalau maksimalnya suci kan tidak ada batasnya. Maka kalau darah pertama dan kedua itu sudah dipisah minimal suci antara dua darah haid, maka dia ini yang pertama 30 hari tadi dinamakan darah nifas, keluar darah lagi 6 hari atau 5 hari misalnya. Meskipun dikalkulasikan darah pertama suci dan keluar darah lagi itu belum 60 hari, tapi dia sudah dipisahkan bersih tadi 20 hari 20 malam. Jadi sehingga darah yang kedua keluar ini sudah bukan lagi disebut darah nifas. Ini sudah disebut dengan darah haid. Jadi ini perlu dihati-hati. Jadi perlunya perempuan itu apa ya, setiti, open dengan untuk memperhatikan darah, setiap darah yang keluar dari jalan lahirnya. Dia harus betul-betul diperhatikan agar dia itu bisa disiplin juga soal ibadahnya. Jadi tidak sembrono. Karena meskipun sama-sama darah, itu kan sama-sama merah, ternyata itu beda hukum. Nanti juga beda lagi, beda masa minimalnya, masa maksimalnya keluar itu juga beda. Hukumnya jadi berbeda. Nah, dalam lingkup 60 hari suci minimal harus 15 hari atau lebih agar darah setelahnya itu bisa dihukumi haid tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah, jika masa sucinya tidak mencapai 15 hari 15 malam, maka darah setelahnya tetap dihukumi nifas. Tadi yang pertama 20, 10 sama 12. Yang pertama itu belum dalam lingkup 60 hari dan tidak dipisah 15 hari bersih. Ini ada dua pendapat. Bagaimana kalau ini terjadi di bulan Ramadan? Nah, kemarin juga pernah dibahas ya.
Kalau menurut qaul Syahbi, pendapat yang kuat, 20 hari misalnya keluar darah nifas, 10 hari atau kurang dari 10 hari, pokoknya yang penting kurang dari 15 hari, 15 malam bersih dari nifas. Kemudian keluar lagi 12 hari nifas. Itu terjadi, ternyata pas bersihnya ini loh, terjadi pas bulan Ramadan. Dia kalau bersih kan berarti perempuan kalau bersih biasanya itu kan langsung mandi besar. Kalau memang sudah bersih ya, dicek sama kapas, itu kapasnya masih bersih keluarnya. Kemudian dia sholat, lalu berpuasa, misalnya tawaf ya tawaf. Nah, bagaimana kalau ternyata dia kok kedua, dia keluar lagi darah kedua tadi 12 hari. Nah, bagaimana puasanya? Puasanya ini menurut qaul Syahbi ini kalau suci ya berarti ya berarti dia puasa tadi, tapi ternyata kok keluar lagi. Pendapat qaul Syahbi ini loh, kalau masih sama-sama nifas kok dipisahkan suci, berarti sucinya tadi yo dia mengerjakan sholat yo tidak sah. Kalau sholat memang tidak perlu diqodok ya, tapi kalau puasa berarti puasanya harus diqodok, harus diulang, dibayar lagi di waktu setelah Ramadan, setelah hari raya. Tapi kalau menurut qaul Lakti ini ada pendapat bahwa kalau dia bersih, dia sudah mengerjakan sholat, dia sudah puasa, dia tawaf, ya sudah sah-sah saja, bersih ya berarti bersih. Hitungannya meskipun itu belum ada, masih dalam lingkup 60 hari 60 malam tadi, 20 10 kemudian 12 masih 42 hari, kok disela-selai bersih ya bersih, suci begitu saja. Sudah, kita tidak perlu menghitung itu masih masa dalam lingkup 60 hari 60 malam, masih masa maksimalnya boleh nifas. Itu maka kalau bersih, kalau suci ya sudah, lakukan ibadahmu sudah sah saja, tidak perlu diulang, tidak perlu diqodok di lain Ramadan. Itu bagaimana kalau darah keluar bersih, itu sudah keluar dari jangka waktu 60 hari 60 malam. Darah pada hari ke-60 ini jika bersambung dengan hari ke-61 keluar darah misalnya 40 hari, bersih 10 hari, kemudian keluar lagi 15 hari. Jadi 40 ditambah 10 50 ditambah 15 itu ada 65 hari. 65 ini sudah keluar dari masa maksimal nifas tadi, 60 hari 60 malam. Kalau darah dari hari ke-60 menuju hari sampai hari ke-61 atau bahkan sampai lebih tadi 65 hari, itu kok masih terus nyambung dari hari ke-60 ke 61-nya ya, masih nyambung, terus nyambung, tidak ada jedanya, maka darah ini yang keluar kedua 15 hari tadi, yang 10 hari masih nifas, yang 5 hari karena sudah 65 hari, maka yang 5 hari terakhir ini sudah dihukumi darah istihadhah. Wanita yang mengeluarkan darah terus menerus tanpa jeda dari hari ke-60 sampai ke-61, itu dia hukumnya mustahadhah fin nifas. Istihadhah fin nifas. Kalau istihadhah itu ya berarti perempuan ini sama hukumnya dengan wanita yang beser, daimul hadas. Suci dia tapi daimul hadas, menanggung hadas. Maka wanita-wanita yang suci itu ya masih kewajiban sholat. Kalau waktu Ramadan ya kewajiban puasa. Apakah puasanya wanita yang istihadhah ini harus diqodok, harus diulang? Tidak. Kalau sudah puasa ya berarti tidak perlu mengulang. Yang perlu diulang itu ya kalau meninggalkan puasa. Itu kalau untuk wanita istihadhah. Nah, itu kasus yang pertama, apabila darah keluar 65 hari, yang dari darah ke-60 sampai hari ke-61-nya itu tanpa putus. Kalau lebih dari 60 harinya itu ada putusnya bagaimana? Misalnya mengeluarkan darah nifas
sampai 60 hari, benar-benar nyambung terus dari hari pertama sampai ke 60 nyambung terus. Ternyata 60 sampai terakhirnya hari ke 60 ini 24 jam itu masih keluar terus sampai nyambung ke sudah benar-benar berhenti, maaf. Yang kedua ini 60 hari ke hari ke 61 ada jeda. Jadi setelah 60 hari berhenti. Walaupun berhentinya ini hanya 1 jam atau kurang dari 1 jam, berapa misalnya 10 menit, 30 menit, 20 menit misalnya, atau tidak ada 1 jam, apalagi kok sampai sehari semalam. Maka kalau dari hari ke-60 menuju hari ke-61 ini ada jedanya walau sebentar, maka darah keluar yang kedua ini di hari ke-61 ini sudah bisa disebut darah haid. Karena mengapa? Karena dia tidak nyambung. Hari ke-60 ke 61 itu darahnya tidak nyambung. Kalau nyambung tadi hukumnya istihadah. Kalau sempat diputus dengan suci walaupun hanya sejenak, dia hanya mandi misalnya, ternyata dilihat, dicek sama kapas sudah bersih, berarti kemudian dia mandi besar, melakukan mandi wajib. Kemudian ini loh, mandi itu paling berapa sih? 20 menit, 30 menit, paling lama mungkin sejam ya. Ternyata keluar dari kamar mandi, kok ternyata dia kerasa ada yang keluar lagi. Dilihat lagi di celana dalamnya atau dilihat dengan kapas, loh ternyata kok keluar darah lagi. Maka darah ini karena sudah dijeda, ini sudah bisa disebut dengan darah haid. Apalagi kok setelah 60 hari dijeda dengan suci 7 hari. Kalau dari darah nifas ke haid itu tidak ada syarat minimal berapa hari harus dipisahkan dengan suci, itu tidak. Berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid kan minimal suci pemisah antara kedua darah haid itu kan 15 hari 15 malam. Tapi kalau dari nifas ke haid ini pokoknya sudah pernah bersih. Meskipun itu hanya beberapa menit, beberapa jam, atau beberapa hari, belum mencapai 15 hari pokoknya, itu dia sudah bisa dihukumi darah haid, asal itu tadi sudah pernah dipisah. Kalau masih lanjut darahnya ke 61, ke 62 atau lebih, itu ya nanti hukumnya bukan haid lagi tapi istihadah fin nifas. Kemudian ini ada sedikit pembahasan yang masih agak nyambung. Bagaimana hukum darah yang keluar dari wanita hamil? Biasanya kan kalau wanita hamil kebanyakan ada flag ada. Tapi kebanyakan mayoritas ya wanita hamil itu kan tidak pernah menstruasi. Tapi kadang bagaimana kalau keluar flek-flek darah? Ternyata ditemukan ada keluar darah saat hamil mengeluarkan flek secara terus-menerus tanpa jeda selama 7 hari. Maka 7 hari ini, karena 7 hari ini kan sudah lebih dari sehari semalam, maka 7 hari ini berarti dia dihukumi darah haid. Wanita hamil yang sudah lebih dari sehari semalam mengeluarkan flek, ini dihukumi dia apa itu tadi? Haid. Kalau haid ya berarti ya nggak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh mengerjakan puasa, tidak boleh membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, memegang Al-Quran, menyentuh, itu tidak boleh berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua, saat hamil mengeluarkan flek selama 6 hari. Namun selama 6 hari ini flek-fleknya dihitung ternyata kok tidak terus menerus, tidak nyambung, jadi itu terputus-putus. Pagi keluar flek hanya sekian jam, kemudian siang keluar hanya sekian jam, kemudian bersih, besoknya hari kedua baru keluar lagi sore sekian jam. 6 hari ini di total itu belum mencapai 24 jam, di mana 24 jam ini masa minimal haid atau menstruasi, maka 6 hari atau 7 hari atau bahkan lebih. Kalau dikalkulasikan kok
secara jamnya itu belum mencapai 24 jam, berarti ya dia bukan haid, namanya ya berarti istihadhah. Kalau istihadhah ya tetap wajib menunaikan apa-apa yang wajib dikerjakan, baik itu sholat, puasa, tawaf dan lain semacamnya. Ini pembahasan darah yang keluar tadi saat kontraksi. Darah ketika kita kontraksi itu biasanya sudah ada yang mengeluarkan darah, ada yang bersih benar-benar belum mengeluarkan apa-apa. Darahnya keluar itu benar-benar saat bayinya itu barengan bayinya misalnya. Nah, kalau darah yang keluar saat kontraksi ini sudah mencapai 24 jam. Kembali lagi berarti 24 jam ini dia sudah menjadi masa minimal wanita menstruasi. 24 jam minimal menstruasinya, maka 24 jam ini dihukumi haid. Kalau kurang dari 24 jam tadi belum bisa dihukumi darah haid. Kontraksinya, biarpun kontraksinya itu ada 3 hari, tapi ternyata tadi keluar bersih, keluar bersih, keluar bersih. Nah, dia ya berarti belum dihukumi haid. Maka wanita kalau istihadhah ataupun memang tidak kontraksinya tidak ada keluar darah sama sekali, ya dia tetap wajib mengerjakan sholat sebisanya. Lihurmatil wakti itu. Sholatnya itu bisa berdiri ya dilakukan berdiri. Kalau tidak kuat ya boleh dikerjakan dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk lagi, kontraksinya beda-beda juga kasusnya. Kalau tidak bisa dengan duduk ya bisa dengan tidur miring. Kalau sudah benar-benar tidak bisa ya zikir dengan isyarat. Pokoknya sebisanya. Lihurmatil wakti tadi. Bisa duduk ya duduk, dikerjakan dengan duduk. Lihurmatil wakti, kalau dia merasa bimbang nanti setelah dia lahiran, setelah dia bersih dari darah nifas, selesai mandi wiladah, mandi suci dari nifas, ya monggo mau diqodok atau bagaimana kalau dia mungkin ada rasa bimbang sholatnya selama kontraksi tadi. Ada Ibu Nurul yang bertanya terkait dengan siapa nih yang wajib mencuci darah nifas ini, apakah suami atau si ibu sendiri atau siapa? Monggo Ustazah. Oke, baik. Ibu Nurul nggih tadi. Yeah. Jadi kalau kewajiban ini tidak ada kata-kata wajib, itu sepertinya tidak ada. Tapi ya yang laki-laki ya memang harus ridho ketika si istri ini baru melahirkan. Ini masa tega sih langsung mencuci harus mencuci pakaian atau celana-celana dalam bekas nifasnya atau bekas dari habis setelah lahiran, prosesi kelahiran itu biasanya kan ada muntah, ada sisa darah, kena darah atau semacamnya. Itu kalau kewajiban tidak ada, tapi pasti setiap laki-laki ini pasti ya memang harus ridho, rela. Kalau wanita dalam keadaan lemah ini ya harus saling membantu. Jadi proses membuat anaknya berdua, jadi usahanya setelah prosesi kelahiran itu juga mestinya harus berdua. Dan ini adalah anak dari pasangan suami istri ini. Masa kemudian melimpahkan tugas kepada orang tua, itu sebenarnya kan ya kalau Jawanya kurang pantas. Kok orang tua kok disuruh mencucikan. Tapi kalau kewajiban siapa itu ya tidak ada ya. Ya harus saling rela, harus saling ridho. Kalau istrinya dalam keadaan lemah, biasanya wanita setelah melahirkan itu kan lemah semuanya ya. Otot-ototnya baru pulih, baru kembali seperti, pokoknya baru pulih kembali semua. Adapun kalau dulu saya pernah dijelaskan sama guru saya, pernah dikasih wejangan. Jadi setiap
pasangan suami istri, istrinya baru melahirkan, itu alangkah lebih baiknya jika pakaian-pakaian istrinya selama prosesi melahirkan, kena darah, yang kena darah nifas, kena darah proses kelahiran, maupun pakaian kecil anak-anaknya itu yang masih bayi, itu alangkah lebih baiknya itu dikerjakan oleh suami sendiri. Mengapa? Ini tujuannya adalah agar ada ini loh, tali kasih antara anak dengan ayahnya. Itu ada ikatan batinnya. Jadi kalau sama ibu kan sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya, 9 bulan sudah di dalam rahim seorang ibu, digembol, diajak kemana-mana. Itu kan sudah merasakan selama 9 bulan 10 hari umumnya, lumrahnya. Tapi kalau sama bapak kan belum. Jadi maka ketika setelah melahirkan itu alangkah lebih baiknya itu yang mengerjakan pakaian-pakaian tadi, dari mencuci, menyetrika, melipat atau semacamnya, itu dikerjakan oleh bapak untuk membuat ikatan ruhaniyah antara bayi dengan ayahnya tadi. Itu kalau saya dulu pernah beri nasihat oleh guru saya ketika di kelas terakhir dulu di kajen. Ya, oke, terima kasih untuk Ibu Nurul untuk pertanyaannya. Ustazah, karena waktu kita terbatas, bisa memberikan kesimpulan untuk tema kita nifas di pagi hari ini, monggo. Oh iya, baik Mbak Amel, juga semua pendengar setiap Radio Pas FM Pati. Jadi wanita itu memang harus setiti. Setiti dengan keluarganya, juga harus memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri, termasuk kebutuhannya itu ya memperhatikan siklus menstruasi maupun nifasnya. Kadang lagi sekarang itu kalau saya di rumah sering ditanya tetangga, ditanya teman-teman, haidnya tidak lancar, nifasnya terputus-putus, istihadah atau bagaimana. Itu di samping hormonal, mungkin karena zaman sekarang itu ada program KB. KB ini juga menjadi akibat menstruasi perempuan ini tidak lancar. Ya, saya tidak mau membahas soal KB-nya. Bukan itu, maksudnya itu perempuan itu ya harus jeli memperhatikan darahnya keluar dari tanggal berapa sampai berapa, mulai bersihnya dari tanggal berapa sampai berapa, itu dia ada catatan khusus. Paling tidak itu di kalender itu dikasih tanda, dibunderi, dilingkari. Oh, ini saya mulai mengeluarkan darah. Jadi itu nanti kalau tanya, itu tidak hanya saya haid sekian hari, tidak hanya tanyanya itu bisa konkret. Jadi kalau yang ditanyai juga tidak bingung. Saya menstruasinya itu tidak lancar, bulan ini datang bulan besoknya tidak ada, kemudian besoknya lagi baru haid lagi. Itu kadang ada pertanyaan yang pokoknya pertanyaannya itu kurang jelas. Maka dengan kita itu memperhatikan siklus darah-darah yang kita keluarkan, itu kita juga sudah memperhatikan ibadah kita. Jadi kita kan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu kan sudah berfirman, manusia itu diciptakan, begitu pula dengan jin. Itu Allah ciptakan itu tidak lain, tidak bukan, itu tujuannya ya hanya untuk illa liya'budun, hanya untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Jadi wanita, termasuk ibadahnya wanita itu ya juga memperhatikan siklus haidnya. Siklus haid itu ya berarti dari tanggal berapa dia mens sampai tanggal berapa, dari tanggal berapa dia bersih sampai tanggal berapa. Begitu pula ketika nifas, karena bisa saja terjadi pada kita, bukan kepada orang lain. Haid itu atau nifas kita terputus-putus. Hari ini keluar sehari semalam, besoknya bersih sampai 10 hari, baru keluar lagi. Nah itu kalau tidak dicatatkan, kita mau tanya kepada orang itu orangnya malah bingung, bisa membingungkan orang yang ditanyai. Jadi maka penting bagi perempuan siapa saja itu, baik yang masih remaja, masih di rumah, masih remaja, ataupun yang sudah berumah tangga, sudah berkeluarga,
kalau yang menopause mungkin sudah tidak perlu. Yang masih masa-masa keluar Produktif. darah, ini masih masa produktif, jangan sungkan untuk mencatat atau melingkari, atau sekarang kan sudah ada di HP, itu sudah bisa dikasih tanda juga di kalender HP. Karena ini pengaruhnya haid atau nifas, ini pengaruhnya juga di bab ibadah kita, sholat kita, puasa kita, atau kalau kita sudah di tanah suci kita juga ada hubungannya dengan tawaf, atau juga kalau kita mau belajar Al-Quran, mau membaca Al-Quran, membawa mushafnya itu. Jadi atau kalau sudah berumah tangga itu ya malah mau istimta atau berhubungan dengan suaminya, itu maka harus diperhatikan, karena berhubungan suami istri ini ibadah, maka diantaranya juga memperhatikan darah kita, itu juga termasuknya ibadah. Karena jangan sampai kita keluar darah kok ternyata kita berhubungan dengan suami istri, itu kan tidak boleh. Atau kita tidak memperhatikan, misalnya dikiranya istihadah ternyata itu haid, atau sebaliknya dikiranya haid ternyata istihadah, itu jangan sampai terjadi. Belajar, jangan sungkan belajar, jangan sungkan untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Begitu pula dengan urusan haid, jangan cuek, jangan abai, karena ini kita sendiri yang menjalani. Jadi tidak terjadi di laki-laki kan. Laki-laki tidak pernah ada haid, tidak pernah ada nifas, tidak pernah ada istihadah. Bahkan kalau laki-lakinya ini, perempuannya tidak bisa, laki-lakinya ditanya tidak bisa menjawab, ini dia memang diharuskan untuk mencarikan guru kepada istrinya yang tidak tahu menahu soal haid. Ya mencarikan guru, dia harus mau ridho mengantar. Kalau misal diminta istrinya untuk bertanya ke rumah kiai bunyai atau ke rumah gurunya, harus mau, karena ini berkaitan erat dengan urusan ibadahnya. Begitu Mbak Amel. Oke, terima kasih Ustadz yang sudah memberikan materi luar biasa di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.